Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Zahrani dengan NIM 2230404028. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis SWOT pada UMKM Takoyaki Maesaro dengan tujuan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Manajemen Strategi. Profil usaha takoyaki ini. Nama tokonya itu Takoyaki Maesaro. Produk yang dijual itu takoyaki. Alamat di seberang Pertamina Cibada, Kecamatan Limakaum, Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Nama pemilik tokonya itu Maesaro. Sejarah singkat toko takoyaki ini yaitu awal mula berdirinya toko takoyaki Maesaro itu saat awal munculnya corona. Maesaro lulus kuliah dan ingin mencari pekerjaan dan penghasilan sendiri. Setelah itu terfikirkan untuk membuka usaha menjual takoyaki karena melihat peluang di mana di daerahnya belum banyak yang menjual makanan ini. Lalu Maesaro mencoba membuat takoyaki dengan bahan dan racikannya sendiri. Beberapa kali mencoba membuat takoyaki, Maesaro menjualnya dan melanjutkannya hingga sekarang. Dari wawancara yang dilakukan dengan Maesaro, penulis mengetahui sejarah dan dari berdirinya usaha takoyaki Maesaro. Visi dan misi dari takoyaki Maesaro. Yang pertama ada visi. Visi menjadi salah satu usaha takoyaki yang terkemuka di daerah Cibada, Limakaum, dan mengutamakan kepuasan pelanggan. Kalau misi, memberikan solusi bagi pelanggan untuk mendapatkan makanan yang berkualitas, melakukan inovasi secara berkesinambungan, meningkatkan kemampuan dan kreativitas sumber daya manusia, dan memberikan pelayanan yang prima. Takoyaki Maesaro ini memiliki faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi UMKM-nya. Yang pertama itu adalah faktor internal. Faktor internal terdiri dari strength atau kekuatan. Yang pertama yaitu bahan baku dengan kualitas tinggi. Takoyaki Maesaro memiliki bahan baku dengan kualitas yang baik sehingga menjamin kualitas produk takoyakinya. Selanjutnya harganya terjangkau, menyediakan harga produk takoyaki yang terjangkau untuk semua kalangan masyarakat. Selanjutnya ada syarat perizinan lokal. Takoyaki Maesaro memiliki izin halal dari MUI yang memastikan produk takoyakinya yang diproduksinya itu terbuat dari bahan-bahan yang halal. Selanjutnya kemasan yang praktis serta cita rasa yang unik. Lalu ada kecepatan penyajian serta biaya produksinya juga rendah. Yang selanjutnya itu weakness atau kelemahan. Yang pertama, rentan akan perubahan tren makanan. Takoyaki dapat menjadi rentan jika ada perubahan tren makanan yang membuat masyarakat tidak terlalu tertarik lagi dengan takoyaki. Selanjutnya, terbatasnya waktu simpan produk. Produk takoyaki memiliki waktu simpan yang terbatas, sehingga membutuhkan perhatian khusus untuk menjamin kualitas produk. Selanjutnya, harga bahan baku dapat berubah-ubah. Harga bahan baku takoyaki bisa saja berubah yang dapat menyebabkan biaya produksi meningkat. Selanjutnya, kurangnya dana untuk melakukan inovasi dan pengembangan produk, serta tempatnya juga kurang strategis. Takoyaki Maesaro ini tempatnya terlalu menjorok ke dalam, tidak di pinggir jalan, sehingga kurang terlihat oleh masyarakat. Takoyaki Maesaro ini juga ada faktor eksternal yang mempengaruhinya. Yang pertama yaitu opportunity atau peluang, yaitu perluasan pasar. Takoyaki Maesaro ada peluang untuk memperbanyak cabangnya dan menambah cabang di sekitar kampus atau sekolah-sekolah agar lebih banyak dikenal. Selanjutnya, kerjasama dengan restoran dan kafe. Takoyaki Maesaro bisa saja menjalin kerjasama dengan restoran dan kafe-kafe yang ada di sekitar sini untuk menjadikan takoyaki sebagai menu andalan. Selanjutnya, inovasi rasa dan topping. Takoyaki Maesaro menghadirkan inovasi dalam rasa dan topping yang cukup unik, dapat menarik minat konsumen lebih luas. Selanjutnya, takoyaki beku. Seharusnya, takoyaki Maesaro ini menyediakan takoyaki dalam bentuk beku yang mudah dipanaskan dan mempermudah proses konsumsi. Yang selanjutnya itu ada ancaman. Yang pertama, persaingan dalam harga jual. Harga yang bersaing dengan UMKM lain dapat mempengaruhi margin keuntungan dan meningkatkan ancaman bisnis takoyaki ini. Selanjutnya, ketidaksesuaian produk dengan preferensi kuliner masyarakat. Takoyaki Maesaro ini lebih diminati oleh anak muda serta anak kecil. Orang dewasa kurang berminat dengan takoyaki. Selanjutnya ada pelemahan ekonomi. Pelemahan ekonomi yang membuat masyarakat mengurangi konsumsi makanan di luar rumah dapat meningkatkan ancaman bisnis takoyaki ini. Analisis matriks IV pada UMKM takoyaki Maesaro ini, yang pertama yaitu S1 dengan penjelasan bahan baku dengan kualitas tinggi. Bobotnya 0,10. Kenapa saya memberikan bobot dengan angka 0,10? Karena bahan baku yang ada pada takoyaki Maesaro ini kualitasnya cukup tinggi. Mereka memilih bahan baku tidak asal-asalan,
sehingga bobot yang saya beri itu 0,10 dengan skor 4. Jadi total skornya 0,40. Selanjutnya S2 ada harga yang terjangkau. Takoyaki Maesara ini menjual takoyakinya dengan harga yang sangat terjangkau, sehingga saya memberi bobot 0,09 dengan skor 3, sehingga total skor yang ada yaitu 0,27. Yang S3 ada syarat izin halal. Takoyaki Maesara ini sudah pasti halal, sehingga saya memberikan bobotnya dengan nilai 0,07. Skornya yaitu 2. Total skor 0,14. Selanjutnya S4 ada kemasannya praktis. Takoyaki Maesara memberikan kemasan yang praktis dan ekonomis, sehingga saya memberikan bobot dengan nilai 0,06 dengan skornya 2, sehingga total skor yang diraih yaitu 0,12. Strange yang kelima atau S5 yaitu cita rasa yang unik dengan bobot 0,13. Cita rasa unik ini memiliki bobot yang lumayan tinggi karena takoyaki Maesara ini memiliki rasa yang cukup berbeda dengan takoyaki lainnya, sehingga skornya 4 dan total skor yang diraih yaitu 0,52, sehingga total strength pada matriks CV ini total bobotnya yaitu 0,45 dan total skor yang diraih yaitu 1,45. Di bagian weakness atau kelemahan ada 4 weakness. Yang pertama W1 yaitu terbatasnya waktu simpan produk dengan bobot 0,14. Alasan saya memberikan bobot 0,14 yaitu karena bahan-bahan yang digunakan oleh takoyaki Maesara ini segar dan fresh, sehingga waktu simpan produknya terbatas dan harus segera cepat-cepat habis. Skor yang saya berikan yaitu 3, sehingga total skor yang diraih yaitu 0,42. Lalu ada weakness yang kedua yaitu harga bahan baku berubah-ubah. Takoyaki Maesara ini harga bahan bakunya berubah-ubah, sehingga saya memberikan bobotnya 0,15 dengan skor 4 dan total skornya 0,60. Lalu W3 atau weakness yang ketiga yaitu persaingan yang ketat. Dengan bobot 0,9, alasan saya memberikan bobot segitu yaitu di sekitar sini lumayan cukup banyak yang menjual takoyaki juga, sehingga persaingan takoyakinya lumayan ketat dengan skor 2, sehingga total skor yang diraih 0,18. Weakness 4, yang terakhir yaitu tempatnya kurang strategis. Bobotnya cukup tinggi, sehingga saya memberikan bobotnya 0,17 karena memang benar-benar tidak strategis. Dia terlalu menjorok ke belakang. Total skor yang diraih pada weakness keempat yaitu 0,68, sehingga total weakness yang diraih dengan jumlah bobot khusus W ada 0,55 dan total skor pada W1, W2, W3, dan W4 yaitu 1,88. Nah, lalu total IV berarti jumlah bobotnya yaitu 1 dan total skor 3,33. Selanjutnya ada matriks EV pada takoyaki Maesara. Yang pertama ya ada opportunity 1 atau O1 dengan perluasan pasar dengan bobot 0,11. Alasan saya memberikan bobot 0,11 yaitu karena takoyaki Maesara ini membutuhkan perluasan pasar dan membuka cabang di tempat lain, sehingga skor yang diraih itu 2 dengan total skor 0,22. Lalu ada O2, kerjasama dengan restoran dan kafe. Bobot yang saya berikan yaitu 0,19. Alasannya itu takoyaki Maesara ini butuh sekali kerjasama dengan restoran dan kafe. Lalu skornya 3 dan total skor 0,57. O3 itu inovasi rasa dan topping. Bobot yang daya cukup tinggi yaitu 0,23. Alasan saya memberikan bobot 0,3 pada inovasi rasa dan topping karena topping yang diberikan oleh takoyaki Maesara ini beragam, seperti nugget, bakso, lalu ada telur puyuh,
dan lain-lain. Sehingga skor yang saya berikan juga tinggi, yaitu 4. Total skor yang diraih pada O3 ini adalah 0,92. Total opportunity pada matriks EV ada 0,53 dan total skornya yaitu 1,71. Matriks EV selanjutnya pada T1, persaingan dalam harga jual ketat, saya beri bobot 0,14. Alasannya yaitu karena harga jual takoyaki ini cukup ketat. Takoyaki Maesara ini menjual produknya satu takoyaki itu 1.000. Sedangkan harga di takoyaki lain bisa saja 1.500 atau 2.000. Tapi kebanyakan juga 1.000 sih. Jadi persaingan dalam harga jual ini cukup ketat sehingga saya memberikan bobot 0,14 dengan skor 3 dan total skornya 0,42. Lalu yang T2 ada ketidaksesuaian produk dengan preferensi kuliner masyarakat. Saya memberikan bobot 0,12. Alasannya adalah karena di sekitar Cuba ini lebih banyak orang-orang tua. Kenapa saya bilang banyak orang-orang tua di sekitar sini? Karena lokasi penjualan takoyaki ini berada di seberang panti jompo, sehingga ketidaksesuaian produk dengan preferensi kuliner masyarakat itu bobotnya cukup tinggi, yaitu 0,12 dengan skor 2. Jadi total skor yang diraih 0,24. T3 ada pelemahan ekonomi. Bobotnya lumayan tinggi, yaitu 0,21. Alasannya adalah karena pada pelemahan ekonomi di saat-saat sekarang ini orang-orang lebih banyak membeli makanan lain yang lebih murah daripada takoyaki ini, atau memasak sendiri di rumah sehingga jarang membeli jajan di luar. Pelemahan ekonomi dengan bobot 0,21 dan skor 4 sehingga total skor yaitu 0,82. Total threat atau ancaman bobotnya dengan jumlah 0,47 dan total skornya 1,5. Sehingga total EV yang diraih yaitu bobot totalnya ada 1,00 dan total skor yang diraih ada 3,21. Nah, di sini peringkat pertama yang menduduki matriks EV ada tempatnya kurang strategis. Memang takoyaki ini butuh tempat yang strategis. Dan kalau di matriks EV, juara peringkat satunya itu inovasi rasa dan topping. Selanjutnya kuadran IV-EV pada takoyaki Maesaro. Di sini bisa dilihat takoyaki Maesaro berada pada kuadran ke-7 dengan strength atau kekuatannya 1,45, lalu weakness-nya 1,88 dan opportunity-nya 1,71 dan threat atau ancamannya di 1,5, sehingga takoyaki Maesara ini berada di kuadran ke-7 dan dengan status yang cukup baik, yaitu statusnya jaga dan pertahankan, sehingga UMKM takoyaki Maesara ini bisa berlanjut hingga nanti. Lalu analisis matriks SWOT pada takoyaki Maesaro. Pada matriks SWOT ini ada SO1, yaitu perpaduan antara strength dan opportunity. Yang pertama yaitu takoyaki Maesaro dapat mempertimbangkan strategi pemasaran yang efektif untuk mencapai target pasar yang lebih luas dan mengetahui lebih banyak bahan baku kualitas tinggi di pasar. Ini perpaduan antara S1 dan O1, di mana S1 yaitu bahan baku dengan kualitas tinggi, lalu O1-nya perluasan pasar. Selanjutnya ada SO2, yaitu lebih banyak meluaskan cabang dan mengadakan takoyaki di restoran dan kafe dengan harga terjangkau agar banyak peminatnya. Ini perpaduan antara S2 dengan O2. Lalu SO3 menambah inovasi rasa dan topping yang unik, menarik, dan kreatif. SO3 ini melakukan perpaduan antara S5 dan O3, di mana S5 itu cita rasa unik, kalau O3 itu inovasi rasa dan topping. Nah, selain itu ada juga WO, weakness dan opportunity, perpaduan antara kelemahan dan peluang. WO1 yang pertama itu menambah jumlah supplier dengan mempromosikan inovasi rasa dan topping baru agar banyak yang membeli takoyaki sehingga bisa cepat habis dan tidak basi. Ini perpaduan antara W1 dan O3, di mana W1 itu terbatasnya waktu simpan produk, kalau O3 itu inovasi rasa dan topping.
Selanjutnya itu ada WO2, yaitu menggencarkan aktivitas promosi baik secara langsung maupun melalui media sosial, dan bila perlu lakukan endorse agar takoyaki bisa dikenal oleh banyak orang. Ini perpaduan antara W3 dan O1, di mana W3 itu yaitu persaingan yang ketat dan O1 itu perluasan pasar. Selanjutnya ada WO3, yaitu buka cabang di tempat lain dan tempatnya harus strategis. Ini perpaduan antara W4 dan O1, di mana W4 itu tempatnya kurang strategis. Kalau O1 itu perluasan pasar. Lalu ada ST atau Strength Traits, perpaduan antara kekuatan dan kekuatan dan ancaman. Ada ST1, yang pertama menjaga ciri khas, kenyamanan tempat, dan keunikan cita rasa agar mendapat tempat tersendiri di hati pelanggan dan sesuaikan dengan preferensi pelanggan sekitar. Ini perpaduan antara S5 dan T2. Selanjutnya ada ST2, yaitu kemasan harus praktis, ramah lingkungan, dan ekonomis, serta murah agar membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Ini perpaduan antara S4 dan T3, serta yang ST yang terakhir yaitu ST3 menambahkan stiker atau logo halal dalam kemasan takoyakinya agar masyarakat awam tahu kalau ini halal. Itu perpaduan antara S3 dan T2. Selanjutnya yaitu perpaduan antara weakness dan threat. Weakness perpaduan antara kelemahan dan ancaman. WT1 lebih gencar dalam mengiklankan produk takoyaki melalui berbagai media sosial maupun brosur dan lain-lain agar bisa bersaing dengan pesaing lain. WT1 ini perpaduan antara W3 dan T1. WT2 yaitu melakukan promosi agar masyarakat luas melirik takoyaki kuliner yang menurut mereka tak familiar tersebut sebagai daya tarik. WT2 ini perpaduan antara W3 dan T2. WT3 itu WT yang terakhir itu harus pintar-pintar dalam berbelanja bahan baku di tempat yang murah tetapi kualitas bahan baku tinggi dan baik agar membantu perekonomian usaha takoyaki ini. Itu perpaduan antara W2 dan T3. Selanjutnya yaitu analisis GSPM pada takoyaki Maesaro. Di sini ada berbagai jenis variabel, dimulai dari S1 sampai S5, W1 sampai W4, O1 sampai O3, dan T1 sampai T3. Selanjutnya ada bobot yang diberikan tadi pada matriks IV dan EV. Lalu di sini ada SO1 dengan AS yaitu Attractiveness Score atau nilai daya tarik, dan TAS yaitu total nilai daya tarik. Nah, begitupun seterusnya di SO2 juga ada, SO3 juga. Di sini semuanya angka-angkanya dipindahkan bobot-bobotnya. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan yaitu SO1 berhubungan tidak dengan variabel-variabel yang ada di sini. Di mana SO1 itu takoyaki Maesaro dapat mempertimbangkan strategi pemasaran yang efektif untuk mencapai target pasar yang lebih luas dan mengetahui lebih banyak bahan baku kualitas tinggi di pasar. Nah, di sini lumayan banyak total skornya. Dengan S1 AS-nya 4, S2 AS-nya 4, S3 2, S4 AS-nya 2, S5 3, dan begitu seterusnya hingga total nilai daya tarik pada SO1 yaitu 5,08. Nah, selanjutnya pada kolom SO2 yaitu lebih banyak meluaskan cabang dan mengadakan takoyaki di restoran dan kafe dengan harga terjangkau agar banyak peminatnya. SO2 ini ituan kolaborasi antara S2 dan O2. Jadi di S2 ini kan AS 4 tuh. Lalu O2 juga 4. Nah, berarti lalu total nilai daya tarik itu didapatkan dari AS dikali bobot. Jadi total SO2 yaitu 4,34. Pada SO3 yaitu menambah inovasi rasa dan topping yang unik, menarik dan kreatif, yaitu perpaduan antara S5 dan O3. Mereka menghubungkan variabel-variabel yang ada pada ditampilkan PPT ini. Itu AS-nya bermacam-macam. Total nilai daya tarik pada SO3 yaitu ada sebesar 4,67.
Sama halnya dengan SO tadi, di weakness opportunity 1, 2, dan 3 juga seperti itu, dimana ditampilkan variabel-variabel yang saling berkaitan dengan strategi yang akan digunakan untuk Takoyaki Maesaro ini. Contohnya WL1, dimana WL1 itu menambah jumlah supplier dengan mempromosikan inovasi rasa topping baru agar banyak yang membeli takoyaki sehingga bisa cepat habis dan tidak akan basi. Nah, itu perbedaan antara W1 dan O3, dimana W1 ini kan AS-nya tinggi tuh, 4. Kalau tadi satu lagi, dan O3 itu juga tinggi. Nah, jadi variabel-variabel yang berhubungan itu nilainya cukup tinggi seperti 4 atau 3 atau 2. Sementara yang variabel yang tidak berhubungan dengan strategi yang diituin itu rendah. Total WO1 itu 3,7. Selanjutnya ini weakness opportunity yang kedua. WO2 itu menggencarkan aktivitas promosi baik secara langsung maupun melalui media sosial, dan bila perlu lakukan endorse agar takoyaki bisa dikenal oleh banyak orang. Perpaduan antara W3 dan O1, di mana total dari SPM-nya itu sebesar 3,35. Lalu WO3 yaitu buka cabang di tempat lain dan tempatnya harus strategis. Itu perpaduan antara W4 dan O1. Menghasilkan total nilai daya tarik dengan jumlah 3,69. Strength dan threat, yaitu perpaduan antara kekuatan dan ancaman juga sama seperti tadi. Jadi strategi-strategi yang sudah ditampilkan ini akan dihubungkan dengan variabel-variabel yang ada, sehingga didapat ST1 total KSPM-nya total nilai daya tariknya itu sebesar 3,65. Kalau ST2 total nilai daya tariknya itu 3,84. Nah, terakhir itu ST3 dengan total yang cukup rendah yaitu 2,26. Analisis KSPM yang terakhir yaitu perpaduan antara weakness dan threat, yaitu kelemahan dan ancaman bagi Takoyaki Maesaro ini. Nah, ada 3 strategi yang dikolaborasikan. Yang pertama WT1, yaitu lebih gencar dalam mengiklankan produk takoyaki melalui berbagai media sosial maupun brosur dan lain-lain agar bisa bersaing dengan pesaing lain. Itu perpaduan antara W3 dan T1. WT1 dengan total nilai daya tariknya itu sebesar 5,18. Kalau WT2 itu total nilai daya tariknya itu sebesar 4,78. Nah, WT3 yang terakhir yaitu totalnya sekitar 3,61. KSPM peringkat pada Takoyaki Maesaro. Melalui kesimpulan KSPM ini, ada beberapa peringkat yang akan dijelaskan di sini. Dengan SO1 itu kan Takoyaki Maesaro dapat mempertimbangkan strategi pemasaran yang efektif untuk mencapai target pasar yang lebih luas dan mengetahui lebih banyak bahan baku dengan kualitas tinggi di pasar. Total analisis strateginya itu dia mencapai 5,8, sehingga dia berada di peringkat kedua. Lalu SO2 dengan total analisis strateginya itu 4,34. Nah, dia berada di peringkat kelima. Kalau SO3 itu dengan total analisis strateginya 4,67, berada di peringkat keempat. Lalu pada weakness opportunity 1 dengan total analisis strateginya 3,7, berada di peringkat ketujuh. Weakness opportunity 2 dengan total analisis strateginya 3,35, berada di peringkat 11. WO3 dengan total analisis strateginya 3,69, berada di peringkat ke-8. Lalu ada strength ST1. Total analisis strateginya itu 3,65, berada di peringkat ke-9. ST2 total analisis strateginya itu ada 3,84 dengan peringkat ke-6. ST3 total analisis strateginya itu 2,26 di peringkat ke-12. Selanjutnya ada WT1, WT2, dan WT3. WT1 itu total analisis strateginya mencapai 5,18. Nah, sehingga ia berada di peringkat pertama karena total analisis strateginya yang paling tinggi dari yang lain.
Kalau WT2 itu total analisis strateginya mencapai 4,78 dengan peringkat ketiga. Yang terakhir itu WT3 dengan total analisis strateginya 3,61 dengan peringkat ke-10, sehingga total dari keseluruhan TAS yang ada pada matriks SWOT ini, strategi-strategi yang dikolaborasikan itu sekitar 48,15. Kesimpulan yang saya dapatkan pada analisis kali ini adalah Takoyaki Maesaro itu seharusnya lebih gencar dalam mengiklankan produk takoyaki melalui berbagai media sosial maupun brosur dan lain-lain agar bisa bersaing dengan pesaing lain. Itu lebih dibutuhkan. Lalu Takoyaki Maesaro juga dapat mempertimbangkan strategi pemasaran yang efektif untuk mencapai target pasar yang lebih luas dan mengetahui lebih banyak bahan baku dengan kualitas tinggi. Selanjutnya itu Takoyaki Maesaro itu harus lebih sering melakukan promosi agar masyarakat luas melirik takoyaki kuliner yang menurut mereka tak familiar tersebut sebagai daya tarik. Sehingga strategi-strategi yang dikolaborasikan ini yang bisa dilakukan oleh UMKM Takoyaki Maesaro ini lebih diprioritaskan dari peringkat pertama hingga yang terakhir. Strategi tersebut akan membantu Takoyaki Maesaro dalam mencapai tingkat kemajuan UMKM-nya dan mendapatkan supplier yang banyak dari kalangan masyarakat lain. Sekian dari saya. Apabila ada salah-salah dalam penyampaian kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.